Halo semuanya, kembali lagi di channel Dragon Ball First. Dan sekarang kita sampai di cerita Dragon Ball Z part ke-23. Seperti biasa, sebelum kita lanjut, mari recap sebentar cerita yang lalu ya. Goten dan Trunks berhasil bergabung menjadi Gotenks, tapi sosoknya yang sombong membuatnya langsung mencoba menghadapi Buu. Namun kurangnya persiapan membuat mereka dengan mudah dihajar oleh Buu. Sementara itu, Bumi mengirimkan petarung terkuatnya untuk menghadapi Buu, yaitu Mr. Satan. Tujuannya untuk menghabisi Buu. Namun singkat cerita yang terjadi adalah terjalin persahabatan antara Buu dan Mr. Satan. Bahkan mereka semakin akrab dengan adanya seekor anjing. Tapi kejadian buruk terjadi. Dua orang kriminal datang dan mengusik Buu serta Mr. Satan. Akibatnya, Buu yang sempat menjadi baik dan berhenti membunuh menjadi emosi. Hal itu membuat kepulan asap tebal dari diri Buu dan membentuk sosok jahat Buu yang sebenarnya. Bahkan sosok itu memakan Buu yang gendut, membuat dirinya berubah menjadi Super Buu. Bahayanya Super Buu mengetahui keberadaan Piccolo dan kawan-kawan di tempat Kamisama, sehingga dirinya langsung melesat cepat sampai di sana. Piccolo dan yang lainnya kaget setengah mati. Langsung kita lanjut ceritanya setelah opening berikut ya guys. Super Buu tiba di tempat Kamisama. Kehadirannya mengejutkan yang lainnya. Apalagi gerak-geriknya yang aneh membuat Super Buu ditakuti. Dia berkata kalau dia ingin bertemu dengan petarung yang dikatakan oleh Son Goku dan ingin melawannya. Sementara yang lainnya hanya mengawasi dari jauh, kecuali Chi-Chi yang sangat emosi mengingat Gohan yang dikabarkan tewas sebelumnya. Sekali lagi Super Buu meminta Piccolo untuk mengeluarkan petarung yang dimaksud. Tapi Piccolo masih berkelit dan berkata kalau petarung itu butuh waktu untuk beristirahat. Namun Super Buu kehabisan kesabaran. Tiba-tiba dia mengangkat tangannya dan sinar mematikan keluar dari sana dalam jumlah yang banyak. Sinar-sinar itu turun ke bumi dan menyerang seluruh manusia yang ada, termasuk Mr. Satan. Namun khusus Mr. Satan, serangan itu menghindar maka dirinya masih selamat. Piccolo merasakan kalau aura seluruh manusia di bumi telah hilang. Super Buu mengatakan kalau berikutnya semua yang ada di tempat Kamisama akan segera dimusnahkan juga olehnya. Piccolo kemudian mengeluarkan jam pasir. Dia bilang kalau pasir itu telah habis, petarung yang dimaksud akan siap bertarung. Awalnya Super Buu menolak karena dia tidak suka menunggu. Namun Piccolo berkata kalau di antara manusia yang ada di tempat Kamisama ada putri dari Mr. Satan. Karena itu Piccolo memohon agar Super Buu mau mengikuti aturan darinya. Akhirnya Super Buu menuruti untuk mengikuti lamanya jam pasir dari Piccolo. Maka duduklah dia dan menunggu. Sementara itu Krillin bertugas untuk membangunkan Goten dan Trunks yang sudah berlatih di ruang jiwa dan waktu. Mereka dipersiapkan untuk menghadapi Super Buu. Dari tempat para dewa, Son Gohan masih menunggu Old Kai selesai membangkitkan kekuatannya. Namun melihat Old Kai seperti tidak melakukan apa-apa, Gohan menjadi emosi karena tidak bisa sabar lagi. Tiba-tiba dari dalam dirinya keluar tenaga yang sangat dahsyat. Dia sampai tidak percaya akan hal itu. Lalu Old Kai berkata kalau itu baru sebagian saja. Maka dia meminta Gohan untuk duduk kembali dan menunggu proses hingga selesai. Super Buu masih dengan sabarnya melihat pasir-pasir yang berjatuhan sampai waktunya tiba. Sementara Piccolo mengajak Goten dan Trunks melihat kondisi dan kekuatan Super Buu saat ini. Karena itu Piccolo meminta mereka berdua berlatih sedikit lagi di ruang jiwa dan waktu. Namun ketika mereka mau kembali, tiba-tiba Chi-Chi menghampiri Super Buu dan langsung menamparnya. Dia kesal atas segala kekacauan yang dibuat oleh Super Buu. Namun dengan santainya Super Buu langsung merubah Chi-Chi menjadi sebuah telur. Dengan cepat Super Buu pun menginjaknya hingga hancur. Hal itu membuat yang lainnya terkejut. Terlebih lagi Goten yang menyaksikan langsung ibunya hancur oleh Buu. Dia langsung emosi dan berencana menghajar Super Buu. Namun Piccolo mengingatkan kalau hal itu percuma bila dilakukan saat ini. Maka dia meminta Goten untuk segera kembali berlatih agar bisa membalaskan dendamnya. Lalu Goten dan Trunks pun berlatih keras di ruang jiwa dan waktu sampai sisa waktu Super Buu menunggu habis.
Sementara itu Piccolo tetap mengawasi Super Buu yang setia menunggu. Videl pun mendatangi Piccolo dan bertanya kepadanya kenapa namanya disebut ketika Piccolo berbicara dengan Super Buu. Piccolo pun menjelaskan kalau Buu mempunyai ikatan persahabatan dengan Mr. Satan yang membuat Buu sempat menjadi baik. Tiba-tiba Super Buu yang tidak tahan lagi menunggu langsung mengerahkan tenaganya sampai jam pasir dari Piccolo pun hancur. Bukan hanya itu, Super Buu pun membuat lubang besar pada tempat Kamisama. Dia berkata kalau dia tidak mau menunggu lebih lama lagi. Akhirnya Piccolo pun menurutinya. Dia mengantar Super Buu untuk masuk menuju ruang jiwa dan waktu, sembari mengulur-ngulur waktu. Sampai akhirnya mereka pun tiba di depan pintu masuk ruang jiwa dan waktu. Setelah mereka masuk, Goten dan Trunks sudah siap menyambut Super Buu. Tanpa menunggu lama, mereka pun melakukan pose fusion kembali. Dengan cepat mereka menyatu menjadi Gotenks. Super Buu yang melihat Gotenks langsung teringat bahwa dia pernah menghajar Gotenks habis-habisan sebelumnya. Tapi Gotenks bilang kalau kali ini hasilnya akan berbeda. Tiba-tiba dia pun berubah menjadi Super Saiyan Gotenks. Tenaganya yang lebih besar membuat Super Buu lebih berhati-hati. Super Saiyan Gotenks pun mengeluarkan jurus berupa sinar yang berbentuk cincin yang sangat besar, dan dengan cepat membuat Super Buu terikat dengannya. Sempat tertahan, namun Super Buu bisa melepaskan diri dari sinar cincin itu. Super Saiyan Gotenks terkejut, Super Buu bisa lolos darinya. Bahkan Super Buu langsung melesat menyerang Gotenks. Bertubi-tubi dia dihajar oleh Super Buu naik turun hingga terpental menghantam Piccolo. Kemudian Super Saiyan Gotenks mengeluarkan jurus andalan bernama Ghost Kamikaze. Dengan munculnya sosok seperti hantu yang mirip wajahnya, Super Buu heran dengan itu karena sosok yang muncul tidak terlihat kuat. Sampai akhirnya Gotenks memerintahkan hantu yang mirip dirinya untuk maju menyerang Super Buu. Super Buu pun dengan mudah memukul sosok itu. Tapi si hantu Gotenks itu meledak dengan dahsyatnya sampai membuat tubuh Super Buu terluka sangat parah. Bukannya menghabisi Super Buu, Gotenks malah bergaya. Piccolo pun memintanya untuk lebih serius menghadapi Super Buu. Super Saiyan Gotenks berkata agar Piccolo jangan panik. Kemudian dia pun mengeluarkan Ghost Kamikaze Gotenks yang lebih banyak lagi. Dia mengumpulkannya dan memintanya berbaris. Namun di saat Gotenks sedang mengatur mereka semua, Piccolo berkata kalau dirinya sudah ditunggu oleh Super Buu yang tubuhnya sudah kembali pulih dan sedang menikmati minuman dingin sambil membaca komik. Gotenks geram merasa diremehkan olehnya. Gotenks langsung meminta Ghost Kamikaze menyerang Super Buu. Tapi Super Buu bisa menghindarinya dan Ghost Kamikaze saling bertabrakan dan meledak. Namun Gotenks tidak hilang akal. Dia pun meminta Ghost Kamikaze lainnya untuk langsung menyerang Super Buu lagi. Namun kali ini ketika Super Buu akan bersiap menghalau, tiba-tiba Ghost Kamikaze berbelok. Mereka seolah berkumpul dan berbisik satu sama lainnya. Hal itu membuat Super Buu penasaran. Karena semakin kepo, Super Buu perlahan mendekat. Dia ingin tahu apa yang sedang dibicarakan oleh mereka. Ketika sudah sangat dekat, Ghost Kamikaze langsung bergerak memeluk tubuh Super Buu hingga menimbulkan ledakan yang sangat besar. Kali ini Super Buu mengalami luka yang sangat parah. Gotenks pun memerintahkan Ghost Kamikaze satu-satunya untuk menghabisi Super Buu. Kemudian dia pun melesat masuk ke dalam tubuh Super Buu dan memberikan ledakan terakhir hingga tubuh Super Buu tercerai-berai. Gotenks merasa serangan terakhirnya telah mengalahkan Super Buu. Piccolo dan Gotenks bersama-sama menghancurkan sisa-sisa tubuh Super Buu yang sudah menyebar. Namun hawa jahat Super Buu pun muncul lagi dengan dahsyatnya. Hanya dari sedikit asap langsung membentuk tubuh Super Buu kembali. Gotenks hanya bisa pasrah karena hal tersebut pun tidak bisa membuat Super Buu lenyap. Dengan sangarnya, Super Buu mendarat dan langsung menghajar Gotenks hingga terpental bolak-balik. Gotenks kesakitan oleh serangan Super Buu. Tiba-tiba pintu untuk keluar masuk ruang jiwa dan waktu meledak. Ternyata Piccolo menghancurkannya. Gotenks dan Super Buu kaget bukan main. Piccolo berkata dengan begini maka mereka semua akan terkurung di ruang jiwa dan waktu untuk selamanya. Super Buu merasa takut karena dengan begitu tidak ada lagi makanan-makanan kesukaannya. Gotenks pun sedih karena dia akan terkurung selamanya di sana sepanjang usianya. Tiba-tiba Super Buu yang sangat marah langsung berteriak sekuat-kuatnya. Tanpa disangka teriakannya membuat lubang yang sangat besar dan menghubungkannya dengan dunia luar.
Semuanya terkejut, namun Super Buu tidak ingin melewatkan kesempatan untuk segera keluar dari sana. Langsung dia melesat keluar melewati lubang itu yang semakin lama mengecil dan lenyap. Piccolo dan Gotenks tidak sempat untuk melompat keluar sehingga mereka berdua tetap berada di ruang jiwa dan waktu. Sementara Super Buu berhasil keluar dan muncul kembali di tempat Kamisama dan membuat semua yang ada di luar sana terkejut. Piccolo dan Gotenks bersama-sama mencoba cara Super Buu untuk membuat lubang penghubung antara ruang jiwa dan waktu dengan dunia luar dengan cara berteriak sekeras-kerasnya. Namun dicoba beberapa kali pun tidak ada hasilnya sama sekali. Akhirnya Gotenks berkata kalau dia terpaksa harus mengeluarkan kekuatan aslinya. Mendengar hal itu Piccolo menjadi kesal karena hal itu tidak dilakukannya segera. Akhirnya Gotenks pun meningkatkan tenaganya. Dengan sekelebat dirinya berubah menjadi Super Saiyan 3 Gotenks. Piccolo terkejut bukan main. Sementara Gotenks pun merasa terkesan dengan penampilannya sendiri. Lalu Gotenks langsung mengerahkan tenaga dan berteriak sekuatnya. Sampai akhirnya berhasil membuat lubang yang sama seperti yang Super Buu lakukan. Super Buu yang sedang menikmati coklat buatannya terkejut dengan munculnya lubang yang sama. Gotenks pun berkata kepada Piccolo agar mereka langsung segera keluar bersama sebelum lubang itu tertutup kembali. Maka mereka pun keluar kembali ke tempat Kamisama. Super Buu menyambut dengan senyuman. Piccolo terkejut bukan main melihat kondisi tempat Kamisama yang sudah sangat amat parah. Ditambah lagi Super Buu berkata kalau semua yang ada di sana sudah diubah menjadi coklat dan dilahapnya. Piccolo dan Gotenks kaget dan sekaligus marah. Gotenks meningkatkan tenaganya dan langsung melesat menyerang Super Buu hingga terpental jauh. Pukulan demi pukulan dilakukan terhadap Super Buu. Namun Super Buu bisa mengimbangi serangan Gotenks. Pertarungan keduanya membuat tempat Kamisama rusak semakin parah hingga tersisa setengah saja. Ditambah lagi Super Buu merubah dirinya seperti bola dengan cepat meluncur menyerang Gotenks hingga bolak-balik sampai membuat tempat Kamisama hancur tak bersisa. Gotenks pun menghalau serangan Super Buu dan membuatnya terkurung dalam serangan sinar Gotenks. Gotenks melempar Super Buu yang terkurung kepada Piccolo layaknya bermain bola voli. Dan serangan terakhirnya membuat Super Buu terpental jauh ke daratan sampai membuat lubang yang sangat besar. Lagi-lagi Gotenks merasa dirinya telah memenangkan pertarungan. Sampai Piccolo ikut menghampiri dan memastikan bahwa Super Buu telah kalah. Ternyata mereka salah. Super Buu kembali pulih dan muncul kembali. Dia melesat menyerang Gotenks. Pertarungan membabi buta keduanya pun terjadi. Sampai akhirnya Gotenks lebih unggul dari Super Buu yang makin lama makin babak belur dihajarnya. Gotenks pun bersiap mengeluarkan serangan penghabisan. Namun tiba-tiba dirinya berubah kembali menjadi Gotenks wujud biasa. Piccolo pun ikut kaget. Gotenks yang tahu kekuatannya menjadi biasa dan Super Buu perlahan pulih mencoba untuk kabur. Di tempat dunia dewa, Old Kai berkata kalau ritualnya telah selesai. Dia meminta Gohan untuk segera meningkatkan tenaganya. Gohan yang tidak sadar akhirnya mencoba mengeluarkan tenaga dalamnya. Tiba-tiba auranya berubah menjadi sangat besar hingga membuat Goku, Old Kai, Shin, dan Kibito terpental. Kini Gohan berubah menjadi Super Son Gohan. Dia pun bersiap untuk kembali ke bumi dan berhadapan dengan Buu. Dengan kemampuan Kibito, dia akan kembali ke sana. Sekaligus Gohan berpamitan dengan Son Goku yang tidak akan kembali lagi ke bumi. Setelahnya, Kibito membawa Gohan kembali ke bumi. Gohan bersiap untuk menghadapi Super Buu. Kali ini untuk mengingat ayahnya, Gohan meminta seragam tarung milik Son Goku. Lalu, Kibito pun berpisah dengan Gohan. Dengan bergegas, Gohan langsung melesat menuju Super Buu berada. Sementara itu Gotenks yang wujud normal akhirnya harus menerima serangan Super Buu. Bukan hanya itu, tiba-tiba Gotenks pun berubah kembali menjadi Goten dan Trunks. Lalu Super Buu pun melangkah bersiap menghabisi keduanya. Di tengah ketakutan, tiba-tiba Super Gohan pun mendarat dan muncul di hadapan mereka. Goten pun senang karena ternyata Gohan belum mati seperti yang dikabarkan. Kini Super Gohan siap bertempur dengan Super Buu. Nah, demikianlah cerita Dragon Ball Z kali ini. Pertarungan akhir menghadapi Super Buu semakin dekat. Namun pertarungan hidup dan mati antara keduanya juga berlangsung. Tetap pantengin channel ini supaya bisa ikutin lanjutannya ya guys. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa dan terima kasih.